Kalau Fast X bagus nggak menurut? Itu kayak gitu ya Bang. baru banget gue tonton hari ini sebelum kesini. Masih membekas banget kekesalan gue sama film itu sih. Setelah itu 8, 9, 10 tuh gue rada-rada skip deh. Parah sih, karena Parah banget ya? Karena beneran udah, masa sih orang manusia biasa bisa kayak gitu? Film ini tuh franchise-nya ikonik banget sama bangkitin orang mati terus. Tiap filmnya, itu pertama Letty dibangkitin, abis itu kemarin Han dibangkitin. Ini ada... Halo teman-teman semua, balik lagi bareng gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 65. Buset, udah rame banget ini 65 episode guys. Gue adalah episode yang mungkin gue bakalan nyinyirin film. Nggak nyinyirin, nggak. Tapi basically gue pengen kenalin kalian semua. Ini teman baru gue namanya Adim Review, yoi Adim Review. Halo semuanya. Oke, ini Adim Review adalah konten TikTok ya? TikTok, ya, di TikTok. Biasanya di TikTok aja. Oh, di TikTok aja ya. Jadi, tapi basically sebelum kita jauh ngobrol nih, lu demen film dari kecil dia? Sebenarnya suka nonton dari SMP lah, SMP. Oke. Suka film, tapi nggak begitu ngedalemin. Akhir-akhir ini baru ya 2,5 tahun kebelakangan lah baru ngedalemin terus bikin. Berarti review. Setahun atau dua tahun belakangan lu baru ngonten TikTok? Iya, 2 tahun lah, 2 tahun kebelakangan. 2020. Sekarang udah berapa followers? Boleh di-share? 49 ribu. 49 juta, buset. Raffi Ahmad, Nagita Slavina, 17. Kebanyakan itu. Bukan. Tapi basically berarti dari kecil udah demen film gitu ya? Film semacam apa? Film superhero atau dikenalin sama animasi? Kalau kan animasi nih dari awal. Dulu suka film karena bokap suka nonton. Waktu itu diajakin nonton film Matrix sama Harry Potter. Berangkat dari Harry Potter, lu berarti langsung dikenalin sama visual, fantasi, science fiction gitu-gitu ya? Oke. Berangkat tuh bukan dari animasi. Kalau gue jujur dari animasi dulu soalnya. Hari Minggu biasanya kan. Oh iya, itu juga termasuk tuh. Itu juga termasuk. Karena yang Harry Potter nih, gue masih umurnya berapa ya? Masih umur 5. Animasi setiap minggu tuh baru sembari di TV. Apa yang paling lu tunggu animasi? Animasi paling gue tunggu itu kalau siang sih. Enggak, Digimon sih. Digimon yang mana nih? Indosiar ya? Adventure? Iya, Digimon yang ada Vimon ya. Oh, setelah Adventure berarti setelah eranya Gabumon dan Agumon kan? Setelah era itu. Digivice? Iya, Digivice gede. Kapan lu tahu kalau lu tuh bisa ngebedain mana film yang berkualitas sama yang biasa aja? Mungkin SMA kali. Ya lulus SMA mungkin. Setelah belakang itu gue nonton film buat asik-asik aja, buat seru-seruan aja. Itu tapi bener dong, film yang baik dan berkualitas kan pasti berangkat dari sudut pandang kita sendiri kan. Subjektif. Orang ada yang bilang film berkualitas tuh sinematografinya harus bagus, ada yang bilang film yang berkualitas tuh ceritanya dulu gitu. Iya, benar, ceritanya harus nyambung, harus continuity, harus masuk logika. Tapi ada juga orang yang berpendapat film itu dinilai cuman sebagai media hiburan aja, mau dia nggak logis, mau dia keluar dari pakem-pakem yang teori film itu dari awalnya, ya nggak masalah juga. Yang penting itu tetap bisa dinikmati gitu. Lu setuju nggak kalau film berkualitas itu tergantung subjektif kita sendiri? Setuju banget. Jadi sutradara pun itu subjektif kan? Iya, subjektif banget. Misalkan dia bikin film, sutradara A bikin film pertamanya buruk, tapi bisa aja film keduanya bagus ya, gitu. Keren. Bisa. Keren. Yang penting karyanya aja sih. Yang penting karyanya kan. Kalau Fast X bagus nggak menurut? Itu kayak gitu ya Bang. Baru banget gue tonton hari ini sebelum kesini. Masih membekas banget kekesalan gue sama film itu sih. Karena gini, gue tuh sempet denger rumornya kan kalau Vin Diesel itu bilang kalau Fast X ini tuh kita semua tuh pengennya Fast X tuh diudahin. Bahkan ada rumor dia pengen dibikin trilogi. Maksudnya 10, 11, 12. Iya, 10, 11, 12. Maksudnya kan gue mikir nggak mungkin lah Vin Diesel ngomong kayak gitu, bercanda kali dia gitu kan. Iya. Ternyata masih BU. Ternyata beneran masih dong. BU, dia pada udah kaya tuh kan, corona ya kan, udah jadi BA kali itu ya, bir corona sama dia. Tolong Vin Diesel selesaikan franchise-nya, tolong ya. Tapi gue juga setuju sama lo, maksudnya gue menyelesaikan franchise Fast Furious itu yang terindah menurut gue di Furious 7. Udah itu, It's Been a Long Day Without You My Friend, udah gitu, bagus kan, shot terakhir set, memorable, iconic, dapet, semuanya dapet lah, balapannya dapet, mobilnya juga sekarang masih kita ingat, Skyline, sama American Muscle-nya Tommy Toretto, tapi setelah itu 8, 9, 10 tuh gue rada-rada skip deh. Parah sih, karena parah banget ya? Karena beneran udah, masa sih orang manusia biasa bisa kayak gitu? Ke planet ya? Bisa ke planet, itu ya orang biasa udah patah tulang kali, maksudnya. Itu, sorry banget nih kok, sorry banget nih. Ini Universal Studio, sorry banget. Tapi gue mesti ngomong sejujur-jujurnya kalau kita tuh sebenarnya pengen jadi keluarga lo. Iya benar, kita pengen jadi family-nya supaya bisa. Boleh spoiler nggak? Boleh dong. Jadi gue sempet berkeluh nih.
tentang film ini karena film ini tuh franchise-nya ikonik banget sama bangkitin orang mati terus. Tiap filmnya itu pertama Letty dibangkitin, abis itu kemarin Han dibangkitin. Ini ada Giselle, ini Giselle. Gal Gadot ya kan? Vin Diesel. Giselle tuh udah mati. Iya, benar. Ngapain sih lo hidupin terus dia di Antartika lagi kan? Iya, benar banget. Itu buat disiapin ke film berikutnya tuh. Pasti. Itu gue nonton sebel banget sih. Dan satu bioskop kemarin gue sempet merasakan tepuk tangan. Gue Kenapa tuh? heran. Gak tau kenapa, mungkin karena Gal Gadot aja kali. Zaman itu kan Gal Gadot, mungkin gini, si Universal nawarin Gal Gadot, lu tahu nggak pertama kali nama lu mencuat itu karena film gue gitu, di Furious 6 gitu ya. Udah lu balik lagi, lu hidup lagi aja gitu. Balik lagi ke 11. Iya, maksudnya di sini udah Han dihidupin, sekarang pacarnya juga dihidupin. Nanti ya mau ngomong Brian yang dihidupin gak enak. Enggak dong. Jangan. Ceritanya masih hidup. Iya, dan ceritanya kan Brian O'Connor bener bisa kalau Brian O'Connor dihidupin bisa. Bisa. Paul Walker yang nggak bisa. Paul Walker yang nggak bisa. Benar. Brian O'Connor emang belum mati. Benar. Skyline birunya masih ada di dekat rumahnya Dom. Iya. Sempat mampir. Itu yang gue maksud. Makasih udah nyapu. Iya siap, santai. Udah gitu, kemungkinan besar sih Fast X ini kan filmnya kan baru ya. Film baru. Kan Jason Momoa, ya kan? Nih, Jason Momoa. Saya Jason Ranti. Berlayar ke Depok gitu. Bener, asli mirip bener. Itu Jason Momoa, S.E. Dante ya. S. Dante. Ya. Nah, tapi poin plusnya segala macam kita lupain dulu dah. Ngaco-ngaconya tuh franchise Fast Furious setelah Furious 7 ya. Tapi gue suka banget sama aktingnya si villain ini, setuju nggak? Setuju sih, karena dia dapat banget flamboyannya asli, bener. Dia kayak cocoknya dapet jadi villain gitu, nggak cocok jadi Aquaman. Mukanya jahat banget, asli. Tapi menurut gue, dia nggak punya alasan terlalu kuat buat jadi big boss gitu loh. Alasan dia jadi kayak Thanosnya MCU itu apa? Kenapa dia bisa, kalau misalkan ini ditutup gitu saganya, kan berarti dia final bossnya gini. Masa alasan dia nggak terlalu kuat menurut gue? Iya, karena hanya karena dia anaknya Hernan Reyes di Fast Five kan. Habis itu ya anaknya pengen balas dendam ke Dom gitu kan. Bener. Habis itu dia jadi ibaratnya jadi big bossnya ya. Udah terakhir dah lah, raja terakhir kan. Ibaratnya ngelawan raja terakhir tuh si Jason Momoa ini. Sedangkan harusnya raja terakhir ya. Harusnya. Jangan sampai ada lagi. Iya, jangan sampai ada lagi. Jangan sampai insaf lagi kayak yang sebelum-sebelumnya. Iya, takutnya ada musuh baru. Ini Cypher soalnya udah tobat, balik lagi. Kalau emang ini bener si Jason Momoa atau si Dante ini jadi villain terakhirnya, perbandingannya sama MCU bener sih, rada jauh ya. Kalau MCU kan ibaratnya ada Infinity War, ada Endgame kan. Iya, benar. Yang udah event akhirnya lah. Iya, benar. Itu Thanos tuh yang udah lama banget, emang udah di-mention, udah diagung-agungin kalau dia tuh OP segala macam. Tapi ini baru keluar di Fast X. Yang menurut gua sih belum cukup waktu juga kalau untuk ngejelasin latar belakang dia segala macam, kenapa dia pengen segitunya sama Dom gitu. Cuman karena dia anaknya Hernan Reyes gitu di Fast Five. Oke. Berarti kita udah nemu nih positifnya nih. Tapi lu setuju nggak kalau franchise Fast Furious itu yang paling ikonis itu sebenarnya balapan mobilnya? Balapan mobilnya benar. Harusnya. Dari satu lu nonton kan? Gue nonton dari 1 sampai X. Dan favorit lu yang mana kalau boleh tanya? Favorit gue Fast Five. Fast Five? Iya. Sama. Karena ada Danza Kuduro sih sama, itu gak bisa gue. Nah, maksud gue tuh adegan yang memorable kayak Danza Kuduro itu sampai sekarang kita masih ingat dan kita masih tahu vibes-nya kayak gimana ketika mereka tuh berhasil ngerebut brankas bank ini. Iya, gitu. benar. Pas gitu kan, semuanya family-nya dapet tanpa dia harus kasih quotes-quotes yang so bijaknya si Dom itu. Tapi dengan lagu sama soundtrack terus vibe mereka kumpulnya gitu tuh dapet tuh di Danza Kuduro. Terus plot twist akhirnya di Fast Five juga aduh kena banget sih. Kayak telak banget sih itu musuhnya. Iya kan, telak banget kan yang udah ketuker. Iya, banget ditukar. Selain Fast Five yang kedua? Yang kedua pasti Tokyo Drift. Ratingnya Tokyo Drift? Tokyo Drift sih. Ya gue juga. Gue nomor 2 Tokyo Drift itu ya bener-bener mobil aja udah. Nggak ada yang gimana-gimana, mobil dan Yakuza. Iya bener, mobil sama Yakuza. Bener, mobil Yakuza, ibaratnya preman-preman Jepang lah ya. Nah di situ, kenapa gue juga setuju, pada zaman Tokyo Drift itu gue kenal dan gue jadi tahu JDM. Tahu. Tipe JDM, mobil-mobil bener, Jepang yang ceper, yang beda lah maksudnya style-nya sama mobil-mobilnya si Dominic Toretto yang American Muscle yang gitu-gitu kan. Ford, Mustang segala macam. Gue suka makanya pas gue liat JDM anjir keren juga ya, belakangnya ada subwoofer gitu kan, ada audionya. Wah, itu mobil keren banget. Iya, itu ternyata nggak alay sama sekali ternyata, malah keren banget. Iya. Ada satu cewek karakter yang gue suka di Tokyo Drift. Itu bukannya Suki? Suki? Itu Suki. Suki kan? Suki di Fast 2 kalau nggak salah. Too Fast, Too Furious itu apa? Too Fast ya? Iya kayaknya. Oh, gue rada lupa tuh Too Fast apa. Too Fast ya? Iya, Suki. Itu gue suka tuh. Yang karakter si Suki itu mobilnya keren tuh. Iya, gue suka. Iya, itu ikonik banget sampai sekarang. Orang itu banget sih. Next ya? Ketiga. The Fast kali ya, The Fast and Furious yang ketiga. Di situ filmnya kalau nggak
Ya di situ pokoknya Letty meninggal di situ. Oh, iya. Letty meninggal. Nah, itu menurut gua masih seru tuh situ. Actionnya ada dan masih masuk akal. Masuk akal banget. Masih ya udah membumi aja gitu tentang geng-gengan kayak sekarang udah udah di luar nalar logika manusia ya. Di luar logika. Karena mereka kan bukan manusia super ya. Itu juga maksa banget kan pas tadi kita bahas Tokyo Drift sampai maksa banget di Fast Furious 7 tuh. Flashback lagi kan. Flashback Fast Furious 7 di situ ternyata kan maksa banget masukin Deckard Shaw ngebunuhan ternyata. Iya, yang terakhir. Biar nyambung aja. Iya, biar nyambung aja maksudnya kan. Ya, maksudnya maksa banget gitu loh. Iya. Dan Han hidupnya maksa lagi kan. Maksa lagi. Rangkap gitu kan. Kayak tanpa ada reveal atau problem solving yang jelas gitu. Iya, Kalau misalkan itu dihidupinnya cara gimana sih yang bisa nggak ketebak kayak gitu ya. Iya. Ternyata ketebak juga. Tapi lanjut tuh. Berarti keempat. 6 kali ya. Yang ke-6 yang ada Jota Slim. Jota Slim. Yang Nah, Jota Slim. berarti lawannya si Owen Shaw. Owen Shaw. Oke, itu mobilnya keren banget. Itu tuh. kayak bener-bener formula banget ya. Itu gue amazed sih sama acting awalnya. Adegan awalnya itu action keren banget. Bagus banget ya. Oke, Jota Slim di situ juga hantam mereka. Iya, itu gue kira itu jadi karakter ya udah aja gitu. Ternyata dia sampai akhir. Makanya itu bikin gue suka banget. Oke, next kelima. Kelima mungkin apa ya? Mungkin Two Fast kali ya. Two Fast and Furious. Two Fast and Furious. Itu sering banget kita lihat di bioskop Trans TV. Ya, itu bener banget. Itu gue lupa di situ tuh ada Dom nggak sih di film itu? Nggak ada. Nggak ada ya, makanya Roman sama ini doang kan, Brian doang kan? Iya. Nah, Berarti ke-6. Kena mungkin baru Fast and Furious yang pertama. Itu yang terakhir. 7 nggak 7? 7 tuh yang di Endingnya. Dubai. Iya. God's Eye ya? God's Eye, Dubai Lycan Hypersport mobilnya Itu yang warna merah. itu nggak banget sih. Gue masih ingat sampai sekarang itu The Street Always Win, dia nginjek basement runtuh semua. Itu gue ya ampun. Apaan sih? Aneh banget. Itu Jason Statham gitu, Jason Statham. Itu Jason Statham. Tapi lu nggak suka di situ Paul Walker terakhir kan? Ya sebenarnya gue suka. Mengenang aja ya? Ya mengenang gue suka, tapi terlalu banyak hal yang nggak. Oke, berarti nggak gue suka. Ke-6 berarti udah tuh 6 ya. 6 berarti Fast yang pertama. Terus yang 7. Ya berbandingin 7. 8, 9, 10 sih gue better lo mirip Iya. 7 sih. Ya mungkin yang ke-7 boleh. Iya kan? Yang ke-7. Nah, sisanya nggak usah lah ya. Sisanya nggak usah. Sisanya Karena nggak usah. emang Jauh banget. Asli. Gue tuh nunggu tau tiap Fast Furious ada soundtrack yang kayak apa nih yang bisa gue denger baru kan dari mereka gitu, sama vibe mereka lagi balapan, terus kan kameranya kan ikonis banget tuh dari mobil terus zoom out gitu kan ke lawan-lawannya. Gue berharap itu ada lagi, banyakin gitu, tapi cuma sekali doang. Sekali doang. Itu juga di Brazil. Itu di situ lagi kan mengenang Fast 5 ya. Iya, mana Fast 5. Tapi menurut lu bagus film yang 10? Enggak, jelek dong. Menurut lu jelek? Pasti jelek dong. Karena kan ya tadi gue bilang dari 9 aja gue udah gak ada ekspektasi apa-apa karena nonton orang ke planet luar terus dengan judul F9 udah males gue. Bener Terus sih. yang ke-10 gue gak menemukan, tadi pertama plotnya kan hancur ya. Hancur. Mereka semua lawak kecuali Dom yang paling serius acting di film itu. Bener. Bisanya lawak. Gak ada mobil yang ikonis, semua mobilnya tuh menurut gue mediocre aja gitu kan. Kayak Lamborghini Gallardo udah kita temuin di Fast Furious sebelumnya, American Muscle-nya semua udah kita temuin. Terus apa lagi ya? Musiknya gak ada yang ikonis segala macam. Terus ininya sih adegan golden scene mereka sih yang eksplosif gitu, kayak gue ngerasa si mobilnya Dom ini tuh plot armor banget kayak nggak bisa hancur. Iya bener. Asli mobilnya tuh gampang banget hancur. Ini kenapa Dom bisa lama banget hancurnya? Itu dia juga nggak luka-luka di situ. Maksudnya dia turun dari nggak luka, armor banget ya, Iya, kuat banget ya. kuat banget itu. Padahal Vin Diesel itu jadi Groot. Ya itu dia. Mungkin bisa regenerasi terus. Iya, generasi terus. Dan itu kadang gue ngeliat golden scene-nya dia serius banget. Kadang gue ngeliat acting-nya Dom ketawa sekarang. Udah di titik gue bisa ketawa ngeliat dia acting. Ya, lu setuju gak sih kalau misalkan, sorry banget gue potong ya, lu setuju banget sih kalau misalkan gue bilang kalau dialognya tuh cringe banget? Iya, cringe. Bener, setuju. Parah ya? Cringe banget aja. Dia tuh quotable gitu loh, kayak bisa diklip di TikTok. Iya, kayak bener. Terus sama lagu back sound-nya itu yang Wiz Khalifa cocok tuh. Iya. Nah, harus ada neng. Ceritain lah tuh keluarga lagi. Aduh, capek banget gua itu mereka keluarganya tuh sebenarnya sebanyak apa sih? Gua penasaran bakal kayak gimana gitu. Di film X ini ada adenya si ini kan? Adenya Elena. Maksa lagi masuk. Cakep tuh. Lu cakep? Cakep. Daniela Melchior, cakep banget itu. Ura. Kalau di Oh, di Guardian. Oh, dia itu. Di Ura. Oh, tuh Ura di Guardian. Iya, dia Ura. Dia Ratcatcher, Ura. Ya Ura. Itu dia. Itu dia? Iya. Oh, baru tahu gua. Dia yang di GOTG aneh banget ya, pakai orange gitu ya. Tapi lucu sih. Diem doang gitu Iya, actingnya. maksudnya itu acting dia tuh nggak unpredictable banget sih tuh. Ini teman apa kawan sih gitu. Iya. Nah, balik lagi ke Fast X. Next-nya berarti menurut lo si
Dante ini bakal jadi keluarganya Dom nggak? Kan kayak gitu kan? Ini gue berharap banget kalau Dante itu nggak jadi keluarganya Dom dan mati. Kalau bisa semuanya, maksudnya gini, gue belajar dari film sebelumnya Guardians of the Galaxy. Akhirnya semua tuh mencar punya kesibukan masing-masing. Gue berharap kayak gitu sih. Mencar aja semua. Jadi udah selesai, ini udah meninggal. Reyes udah kan nggak ada keturunan lagi kan? Nggak ada. Udah nggak ada keturunan lagi. Nggak tahu. Iya, gue Gue nggak tahu. Gue cuma takutnya nanti selang berapa tahun dibikin lagi anaknya Dom gitu. Anaknya Dom dibikin lagi. Gue takutnya itu doang. Si Little B. Little B, namanya Brian juga ya kan? Gue takutnya itu Brian doang. juga ya? Namanya Brian juga. Dan menurut lu si Jacob mati beneran nggak? Menurut gue enggak. Menurut gue enggak. Bah, itu balik lagi. Di 11 balik lagi. Tapi gue heran deh. Kadang tuh Fast and Furious tuh musuh di film sebelumnya tuh kuat banget. Tapi giliran di next belum jadi pas jadi family tuh lemah. Cemen ya? Cemen banget asli. Malah dia ada satu adegan tuh lucu banget, dia FU gitu kayak yang di WWE-nya John Cena beneran tuh yang di rumahnya si Dom. Iya. Dia anaknya, dia pentingnya pakai gaya signature-nya dia di WWE. Itu kocak sih gue bilang. Tapi ya udahlah ya. Ini bakalan jadi awalan yang cukup mengecewakan, tapi kita nggak tahu ke depannya. 11-12. Tapi menurut lu masih bisa dinikmatin nggak? Bisa dong, bisa Masih dinikmatin dinikmatin karena ya Fast X apalagi nanti franchise Fast Furious banyak fanbase-nya, banyak orang yang udah tahu karakter-karakternya. Jadi ya menurut gua karena kita udah kenal, karena kita udah ngerasa deket sama karakternya, jadi kita tetap bisa nikmatin. Bisa nikmatin walaupun eksekusinya seperti itu ya. Iya. Walaupun eksekusinya ya kacau lah ya. Gua akuin ini tuh vibes-nya kalau menurut gue pribadi kayak MCU. Udah mulai berkurang tapi nggak tahu kenapa gue pengen tetap nonton. Iya, benar. Gitu, pengen ngikutin. Iya. Apalagi ada Jason Momoa sih. Iya. Kayak gitu juga gue penasaran banget dia bakalan ngelakuin apa. Oke, 11-12 ekspektasi lo sama Fast Furious ini bakal seperti apa nantinya? Apa yang PR mereka lah menurut lo? PR mereka kalau gue bilang stop bangkitin orang-orang yang udah meninggal. Maksud gue itu ekspektasi gue di film ke-11. Jangan sampai yang udah berkorban itu dihidupin lagi. Jadi maksudnya emosi kita dimainin terus gitu. Udah sedih, ada lagi. Kayak Giselle terakhir. Ya kalau Giselle kan udah terlanjur hidup ya. jadi nggak bisa diubah. Terus gue juga berekspektasi kalau misalkan film ke-11 nanti tolong ini sih. Gue tuh agak sedikit ngeluh kalau misalkan udah terlalu banyak teknologi canggih. Itu. Iya. Jadi gimana ya? Yang tadinya cuman ya balap street jalanan biasa. Sekarang udah mainnya teknologi-teknologi yang inovasi apa gitu ya, baru-baru ya. Gue penasaran nih sama orang kayak lu, setiap orang yang gue ajak podcast sini, lu tuh punya role model nggak sih? Kalau dari segi sutradara atau aktor gitu ya, kita mulai dari mana dulu? Sutradara dulu kali ya? Sutradara. 3 role model sutradara lu yang menurut lu tuh, ini filmnya patut ditonton sama orang-orang. Udah pasti ya, Christopher Nolan sih. Christopher Nolan. Udah pasti. Ceweknya langsung bilang Christopher Nolan. Udah pasti. Christopher Nolan. Bang Nolan. Karena kalau gue perhatiin film-film dia yang gue tonton sejauh ini sih sebenarnya ceritanya simple. Simple banget ceritanya. Tapi eksekusi dia tuh bisa bagus banget. Yeah. Kayak siapa yang kepikiran bikin film mimpi ke mimpi gitu. Inception. Mimpi di atas mimpi dan iya, 3 level. Ya. Ini juga Interstellar juga. Oke. Ya kan gampang aja gitu ceritanya. Cuman manusia yang pengen nyelamatin bumi, nyari tempat hidup baru. Sebenarnya sih premisnya gampang. Gampang banget, tapi eksekusi ceritanya. Iya. Itu. Oke. Kedua menurut gua Wes Anderson mungkin ya? Wes Anderson? Iya, ini yang TikTok ya? Iya. Lagi TikTok. Nonton Wes Anderson, yang lu suka dari Wes Anderson apa? Karena dia konsisten ya pasti? Dia unik banget sih, production design-nya, tata artistiknya. Sinematografinya. Ya. Ceritanya juga sebenarnya simpel banget kan ceritanya. Dia ini sebenarnya ceritanya tuh kebalikan dari MCU. MCU kan situasi atau kondisi yang serius, dibalut sama komedi. Ya. Nah kalau dia situasi dan serius. Kalau dia gitu, situasi dan kondisi yang sama sekali nggak serius atau komedi, terus ada serius itu di situ. Sebenarnya itu situasinya tuh serius gitu. Dibikin serius, dibalut sama keseriusan. Benar. Iya, makanya lembarnya sih. Bagus banget sih. Dan sampai sekarang konsisten. Gue sukanya di konsisten. Dia sempat bikin beberapa iklan untuk H&M, terus untuk bank, terus untuk jasa pengiriman barang di Amerika, dan itu konsep iklannya sama yang kayak ya udah idealis dia aja gitu, nggak mau diubah-ubah sama yang lain ya. Konsep dia doang dari pemecahan shotnya, terus dari aktor-aktornya kayak Adrien Brody kan selalu sama itu langganan banget kan. Kayak kalau di Christopher Nolan anak emasnya Cillian Murphy lah. Cillian Murphy ya, mereka punya anak emas sendiri kan, saudara itu kan. Berarti Wes Anderson udah, Christopher Nolan satu lagi dia baru ngeluarin ini sih paling yaudah yang ini aja lah ya. Apa?
Bukan James Gunn. James ini Gunn. ini deh. Yang Ini saudaranya Ridley Scott. bukan saudaranya Peter Jackson. Somar. Siapa tuh? Lupa gua. Ari Aster. Ari Aster. Ari Oh, lu Aster. suka A24. Iya, iya maksudnya itu gue suka meskipun filmnya cuma dikit tapi ini kayak bagus banget dia. Setiap filmnya dia tuh Setiap filmnya bagus banget. impactful menurut Iya. gua. Iya. Dan Ari Aster kan spesialis ritual, sekte. Iya, segala macam. benar Iya, gue suka. dan- Tapi film yang terakhir gue nonton sih nggak tayang di Indonesia sayangnya. Apa sih yang terakhir? Beau is Afraid kalau nggak salah. Beau is Afraid. Bo is a Yang Friend. main Joaquin Phoenix. Oh iya bener. Joaquin Phoenix. Iya itu. Aneh itu film teraneh katanya. Itu aneh ya filmnya? Nggak apa-apa, Ari Aster kan emang aneh. Iya. Midsommar emang kurang aneh apa sama Midsommar? Iya tapi gue suka Midsommar. Gue suka, Gue suka. Berarti kita yang tim suka Midsommar. Iya, ini antara kita suka Midsommar, pikiran kita rusak nih. Iya benar. Kayaknya lebih ke enggak lah, kita yang Iya, suka lah. Masa suka, pikiran kita suka, rusak? Nggak suka, mungkin, nggak mungkin. Kalau gue sih tetap ketiga, nggak ada yang bisa ngalahin tuh. Yang pertama, gue suka Wim Wenders, ada sama saudaranya Wim Wenders. Nanti harus nonton filmnya namanya Paris, Texas. Oke. Suka banget gue film itu. Itu sampai sekarang gue suka banget. Terus yang kedua, Jean-Luc Godard. Yang ketiga, yang sekarang aja deh yang ketiga, sekarang tuh gue suka film-filmnya Woody Allen. Woody Allen tuh yang dari kapan nih? Dari Sorry, tahun gua- 2000-an ke atas, Midnight in Paris. Oh. Ya, Woody Allen gue suka. Dengan dia spesialisasi film-film romantis. Ya. Tapi yang udah eranya di atasnya Jean-Luc Godard. Jean-Luc Godard itu tuh ibaratnya kalau di Prancis dia yang pertama kali nge-counter film-film Hollywood. Ibaratnya gitu. Film-filmnya dia tuh kan Hollywood kan harus ada struktur dramatik segala macam. Nah, film-film Prancis ini tuh yang nge-counter Hollywood. Kalau sinema tuh sebenarnya nggak harus kayak gini loh. Ada loh film-film kayak ya film-filmnya Godard banyak lah. Yang gue suka Breathless sih paling gue suka judulnya. Breathless itu harus gue tonton sih. Harus tuh. Harus Itu gua tonton. Breathless bagus Itu banget. romance tapi. Romance. Sama Eternal Sunshine bagus mana? Wow, Eternal Sunshine Breathless sih. Breathless seriusan? Tetep. Seriusan? Breathless. Seriusan. Gua bisa jamin ini lu bakal suka pasti sama Breathless. Bener ya. Oke, nanti gue tonton Breathless. Eternal Sunshine tuh gila juga ya Jim Carrey. Iya makanya. Tapi sekarang saudara kan kita Udah. film. 3 film yang ini gue gak akan bilang film favorit tuh enggak. Film yang paling impactful aja buat lo. Menurut gue film paling impactful ya. Whiplash salah satunya. Keren, Whiplash. Salah satunya Whiplash. Itu Kenapa itu jadi impact bagi lo? karena nggak tahu kenapa ini menurut gue setelah gue nonton film Whiplash itu jadi kayak semangat lagi gitu loh. Terus juga itu realistis banget kan, gurunya galak. main drum muridnya. Enggak, gue main drum. Oke. Tapi gue bisa ngerasain banget intensi gurunya. Intens banget itu murid sama gurunya, muridnya batu, gurunya juga batu, itu gila banget sih. Keren tuh Whiplash keren banget. Yang kedua, ini sih paling ya, The Wolf of Wall Street paling. The Wolf of Wall Street. Wah, Itu gue langsung giat banget kerja untuk mencapai. Martin Scorsese, film Iya. komedinya Martin Scorsese tuh. Itu lucu, seru banget, lucu. Itu 2,5 jam berasa. Iya, 2,5 jam nggak berasa. Cepet banget, seru. Dan itu tuh kayak lu masuk kayak lu ngelihat aktingnya Leonardo DiCaprio tuh nggak acting ya. Iya. Kayak di real life kayaknya dia kayak gitu deh. Bener. Asli. Gue curiga sih emang real life Leonardo DiCaprio begini deh orangnya. Asli. Itu dari perjuangan dari di garasi sampai dia sekaya itu gue inspirational banget. Inspirational banget. Ya, Balik meskipun lagi tadi nggak lu suka benar, film yang- meskipun nggak benar sih orangnya. Ya tapi kan Ya. di side dia nggak bener tapi filmnya impactful buat lu kan. Impactful buat gue tapi. Terakhir mungkin film Indonesia kali ya. boleh. Yang kemarin sempet ini sih ngeri-ngeri sedap. Wah, sama dia sama tuh. Ngeri-ngeri sedap, Sama ngeri-ngeri produser sedap. kita sama film favoritnya. Masuk tuh ya ke Masuk. film yang impactful. Lu orang mana sih? Gua orang Jawa, orang Jawa. Tapi meskipun kita bukan orang Batak tapi kita Nggak bisa apa-apa, ngerti, iya. masih bisa ngerti. Itu bener-bener impactful banget sih. Iya. Itu Nangis nggak lu? sejujurnya gua hampir meneteskan air mata. Cewek lu nangis nggak? Nangis deh, ya? nangis. Iya. Dan kan gue sebelumnya kan ngobrol sama si saudaranya kan, si Dene kan. Dia emang ngebikin itu tuh sesuai dengan apa yang dia lakukan selama hidup gitu. Jadi ya jujur. Iya benar. Kelihatan gitu kalau Iya. orang bikin film jujur tuh hasilnya pasti nggak bakal Iya. mengecewakan ya. Padahal kayak apaan sih ini film keluarga Batak itu nggak relate nggak apa. Yaudah iseng nonton, aduh. Ternyata ada siapa? Dominic Toretto. Nah, ternyata ada Dante juga di situ. Family banget filmnya. Lebih family daripada film Fast X. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Berarti ya itu ya rekomendasi dari lu ya. Ada Ngeri Sedap, terus The Wolf of Wall Street sama Ngeri. Whiplash. Whiplash. So far gue senang banget bisa ngobrol sama lu, Dik. Oh ya? Thank you banget. Thank you banget Sudah mau Kincir, kesini Mas dan Nanda.
semoga konten lu bisa terus berjaya Amin, ya. amin. Semoga Universal Studios, terus Oppenheimer juga bisa kontak langsung ke emailnya Adim Review di bawah sini, bisa langsung kontak aja mau di review 10. Kalau itu mah nggak perlu di ini ya sih. Itu kayaknya gue punya feeling mah bakalan gak usah tanpa bayar lu bakal review. Ya. bagus itu kayaknya. Oke, salam juga buat keluarga lu ya, udah Ya. mau melahirkan lu bisa datang sini. Itu lebay banget, itu lebay. Itu lebay banget. Terima kasih untuk ceweknya yang baru mengantarkan Ya. Adi ke sini. Dan Support terima kasih system. untuk para videografer di belakang sana yang masih dengerin suara mic gua karena mic gua goyang. Terima kasih juga Rendra. Ya. Makasih Mas Rendra. Makasih Kinjer. So itu dia pembahasan gua kali ini. Jadi teman-teman semua yang pengen share review kalian tentang Fast X atau tentang Hello Ghost, tentang film apapun, atau ada rekomendasi film, tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di podcast berikutnya. So Nandika pamit, Adi pamit. Sampai bertemu di podcast berikutnya guys. Bye bye. Dadah.